Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Mari saya mengajak setiap kita datang kepada Tuhan, membawa korban syukur dan penyembahan bagi Allah kita. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari katakan saat indah, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu,
diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya, kasih-Mu melimpah bagi kami Tuhan. Kami bawa korban syukur kepada-Mu atas kemurahan yang Kau beri. Terima kasih. Saat yang terindah ketika kami datang memuji, menyembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Hadirat-Mu nyata di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih. Haleluya. Kinarala marala mata karala marala 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 shena marala mata karala mo. Haleluya. Shkirala warala marala. Sungguh hati kami meluap dengan ucapan syukur kepada-Mu atas segala rahmat, kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami percaya kasih, rahmat, dan setia-Mu itu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami sudah memuji, menyembah, tinggikan nama Tuhan. Saatnya kami akan belajar akan firman Allah. Urapi setiap kami Tuhan dengan pengurapan yang baru, agar setiap kami boleh mengerti dan mencerna apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kami. Dan berikan kami kemampuan ya Allah Roh Kudus, bukan hanya menjadi pendengar akan firman, tapi kami menjadi orang-orang yang melakukan firman itu. Nah, firman-Mu adalah kebenaran, firman-Mu adalah terang, dan jalan kami akan mendapatkan tuntunan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik saudara, hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita menjadi mempelai Kristus di akhir zaman ini. Ya, dalam 2 Korintus 11 ayat yang ke-2b dikatakan seperti ini. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita membaca ayat ini saudara, itu artinya bahwa setiap kita, orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus, saudara dan saya atau gerejanya adalah tunangan atau calon-calon mempelai daripada Kristus. Ya, setiap orang yang sudah menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan juru selamat pribadinya, berarti sudah lahir baru, sudah mengalami Kristus dalam kehidupannya, maka dia sudah memiliki status sebagai tunangan daripada Kristus Yesus. Dan untuk membawa setiap kita untuk menjadi perawan suci, ya kata Paulus, untuk diangkat menjadi mempelai Kristus. Lalu bagaimana agar setiap kita ya dapat menjadi seorang mempelai yang berkenan di hatinya Tuhan? Yang pertama saudara, coba kita lihat di Efesus pasalnya yang keempat ayat 13 dikatakan seperti ini. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus,
sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi saudara, yang pertama, seseorang yang dipersiapkan untuk menjadi mempelai Kristus, yang pertama dia memiliki atau menjadi pribadi yang dewasa. Adapun ciri-ciri orang yang dewasa ya secara rohani ya, seperti tadi di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa ciri-ciri orang yang dewasa adalah siap menerima makanan keras. Ya, bukan lagi susu, bukan lagi bubur, tapi makanan keras. Karena itu akan memperkuat daya tahan tubuh kita. Demikian juga dengan rohani kita. Ketika kita menerima firman yang menegur, firman yang mengarahkan, firman yang membentuk kehidupan kita. Dan ketika kita mau mencerna setiap firman-firman yang akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang dewasa secara rohani, maka saya percaya ketika kita melakukan apa yang menjadi value-nya Tuhan, value-nya firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan itu ada dalam hidup kita, maka kita pasti akan mengalami pertumbuhan yang pesat ya. Kemudian juga cirinya orang-orang yang dewasa itu dikatakan bisa membedakan mana yang benar dan yang salah. Jadi bukan lagi mengikuti arus. Ya, suara terbanyak belum tentu benar, suara yang sedikit belum tentu salah. Bahkan kadang-kadang hari-hari ini kita bisa melihat, kadang ketika kita ada di dalam kerumunan orang banyak, ya, seringkali hal yang salah karena diikuti dan diamini oleh begitu banyak orang, itu menjadi sesuatu yang legal, ya, dianggap sebuah kebenaran, ya. Kemudian orang yang sedikit belum tentu salah. Jadi saudara, orang yang dewasa itu bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, sehingga jalan hidupnya, apa yang dikerjakan tentunya sudah punya nilai, sudah punya standar kebenaran, itu kebenaran firman Tuhan. Lalu saudara, ciri berikutnya adalah bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Sebagai orang yang dewasa, biarlah setiap kita memiliki tanggung jawab. Ya, kedewasaan rohani itu bukan lagi berbicara mengenai berapa banyaknya usia, tapi penerimaan akan tanggung jawab. Ya, secara rohani saudara, ya, usia kekristenan kita itu tidak menjamin kita menjadi dewasa, tetapi orang yang dewasa artinya dia punya standar seperti apa yang Tuhan mau, melakukan firman Tuhan, hidup benar, menjaga kehidupan. Ya, orang yang dewasa itu artinya mandiri. Ya, ketika diberikan sebuah kepercayaan dia akan bekerja, melakukan dengan penuh tanggung jawab. Tapi kalau anak-anak kan seringkali ya melalaikan apa yang ditugaskan. Tapi seorang yang dewasa dia mengerti apa yang harus dikerjakan. Kemudian juga seorang yang dewasa dikatakan ya tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin, pengajaran oleh permainan palsu manusia. Artinya bahwa orang yang dewasa itu memiliki keyakinan yang teguh dalam hidupnya. Lalu saudara, ciri yang kedua atau kriteria yang kedua, 2 Korintus 11 ayat 2-3. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Jadi artinya yang kedua, orang yang siap dipertunangkan itu bukan hanya dia dewasa, tetapi memiliki kasih yang besar. Kalau hari-hari ini kita dipertunangkan kepada Kristus, artinya kita memiliki kasih yang besar kepada Kristus. Sebagai gambaran bahwa setiap kita yang menerima Kristus, mengalami Kristus, dan orang yang mengalami Kristus, dia akan memiliki cinta yang besar, cinta mula-mula dalam hidupnya, saudara. Ya,
Dengan apa? Patokan orang yang dikatakan memiliki cinta yang besar, yaitu orang itu, saudara, bisa menjaga kesucian hidupnya dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Dikatakan bahwa karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci di hadapan Kristus. Ini sesuatu yang gak mudah, saudara. Di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah angin pengajaran, di tengah-tengah kondisi keadaan yang tidak menentu di sekitar kita, seringkali ini akan membelokkan perasaan kita. Bukan hanya only Jesus, bukan hanya only kepada Tuhan, bukan hanya perasaan kita hanya tertuju kepada Tuhan, tapi seringkali banyak godaan-godaan yang berusaha untuk apa? Mengalihkan perhatian kita kepada yang lain selain Kristus. Dan banyak juga akhirnya banyak orang yang di awalnya dia menggebu-gebu kepada Kristus, tapi karena tekanan hidupnya begitu besar, hatinya mulai teralih kepada yang lain. Dan tidak jarang banyak yang mengalami kejatuhan dan akhirnya meninggalkan Yesus. Tapi saya percaya, saudara, setiap kita yang menyadari bahwa kita ini adalah mempelai-mempelai Kristus yang akan dipertunangkan menjadi perawan suci bagi Kristus, kita pasti akan melakukan segenap hati, segenap upaya untuk tetap kita memiliki kasih yang besar kepada Kristus dengan menjaga hidup kita, memperhatikan kehidupan kita, melakukan apa yang kita kerjakan dalam hidup kita sesuai dengan standar, patokan, value daripada kebenaran firman Tuhan. Miliki kasih yang semula. Itu yang Tuhan mau hari-hari ini kita kerjakan. Jadi saudara, hari ini kita belajar 2 poin ya. Mempelai Kristus adalah mempelai yang dewasa. Mempelai yang dewasa itu orang-orang yang siap menerima makanan keras, membedakan mana yang benar dan salah, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, memiliki keyakinan yang teguh. Dan yang kedua, memiliki kasih atau cinta yang besar kepada Allah. Kalau itu ada dalam hidup kita, artinya kita menjadi orang-orang yang siap untuk nanti dipertunangkan sebagai perawan suci di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini, biar menjadi kekuatan dan rema setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.